Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Perang Pajang dan kemenangan tiga kesatria Mojopahit atas Wali. Dikutip dari jejaktapak.com 17 Agustus 2018. Setelah Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546, situasi Demak benar-benar diliputi konflik tajam. Pangeran Prawoto yang baru saja dilantik dibunuh oleh utusan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Adipati Jipang Panolan ini punya dendam karena ayahnya Pangeran Seto ing Lepen dibunuh oleh Prawoto. Seto Lepen dan Prawoto sama-sama putra Sultan Trenggono. Karena ayahnya lebih tua dibandingkan Sultan Prawoto, Adipati Arya Penangsang merasa lebih berhak untuk menggantikan Sultan Trenggono. Kematian Sultan Prawoto membuat Ratu Kalinyamat, putri Sultan Trenggono yang berkuasa di Jepara, merasa tidak terima. Tetapi yang terjadi, suaminya Pangeran Hadiri juga dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Kemarahan membara di hati Ratu Kalinyamat membawanya menemui Adipati Hadiwijaya, Bupati Pajang yang menantu dari Sultan Trenggono. Dia meminta Adipati Hadiwijaya untuk membunuh Arya Penangsang dengan janji akan diangkat sebagai sultan jika hal itu sudah dilakukan. Ratu Kalinyamat sendiri memilih untuk melakukan pertapaan yang legendaris, yakni bertapa tanpa baju di sebuah gua dengan janji tidak akan berhenti melakukan itu sebelum menjadikan kepala Penangsang sebagai alas kaki. Kelak sumpahnya itu menjadi kenyataan ketika Arya Penangsang terbunuh. Dia kemudian kembali ke Jepara dan memimpin wilayah tersebut. Sejarah mencatat Ratu Kalinyamat menjadi tokoh yang gigih melawan kekuatan asing. Kematian Arya Penangsang menjadi salah satu bagian dari perang penting di Jawa pada saat itu. Akhir dari perang ini sebenarnya adalah kemenangan dari Trah Mojopahit atas Demak, sekaligus akhir dari peran besar Wali Songo dalam perpolitikan Jawa. Mengapa bisa demikian? Mari kita telusuri. Sultan Hadiwijaya yang saat muda bernama Mas Karebet adalah putra Ki Kebo Kenongo. Ki Kebo Kenongo ini adalah anak Pangeran Handayaningrat, putra Brawijaya V yang menyingkir kemudian menetap di Pengging dan akhirnya dikenal sebagai Ki Ageng Pengging. Dia tidak mau mengakui Demak, bahkan menantang perang hingga akhirnya dia meninggal dalam pertempuran melawan Demak. Sunan Kudus yang menjadi panglima perang Demak berhasil mengalahkan Ki Ageng Pengging. Ki Kebo Kenongo tidak mau menyerah. Dia terus menyebarkan ajaran Syekh Siti Jenar dan akhirnya juga dihukum mati oleh Sunan Kudus. Dia meninggalkan seorang anak bernama Karebet yang kemudian dirawat oleh Nyai Tingkir, istri Ki Ageng Tingkir, yang merupakan saudara perguruan dari Kebo Kenongo. Dia juga dibimbing oleh banyak tokoh yang sama-sama murid Syekh Siti Jenar seperti Ki Ageng Banyubiru dan Ki Ageng Butuh. Di sini jelas ada bibit konflik antara Pengging dan Wali. Gen yang dibawa Karebet yang nantinya jadi Hadiwijaya adalah Ki Ageng Pengging yang tidak mengakui Demak, ditambah Syekh Siti Jenar yang dihukum mati oleh Dewan Wali. Sekarang mari kita ke wilayah yang lebih utara. Ada Ki Ageng Selo. Dia cucu Brawijaya V dari putra Bondan Kejawan. Sosok ini juga tidak cocok dengan Demak karena sakit hati ditolak menjadi prajurit pengawal Sultan. Ki Ageng Selo memiliki anak Ki Ageng Enis yang kemudian menurunkan Ki Ageng Pemanahan. Selain itu ada Ki Ageng Penjawi yang sepupu Pemanahan dan Curug Mertani, ipar dan sepupu Pemanahan. Ketiganya menjadi murid Ki Ageng Selo. Trio Selo ini yang kemudian menjadi tokoh politik penting yang mengubah peta permainan Jawa.
Takdir kemudian membawa Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Di sini dua titik yang berhadapan dengan Demak bertemu. Hubungan Joko Tingkir dan trio Selo sangat dekat. Bahkan kelak Sutawijaya, putra pemanahan, diangkat oleh Joko Tingkir ketika menjadi Adipati Pajang. Pemanahan Panjawi dan Karepiat memang juga menjadi murid Sunan Kalijogo, tetapi tetap saja mereka membawa benih konflik masing-masing dengan Demak dan Wali. Ketika Sunan Prawoto meninggal, maka permainan politik tingkat tinggi terjadi. Hadiwijaya dan trio Selo dengan diperkuat dukungan Ratu Kalinyamat berusaha mengambil alih kekuasaan dan berhasil. Sebenarnya jika dilihat dari garis darah, Arya Penangsang lebih berhak untuk menggantikan Sultan Trenggono karena dia adalah cucu Sultan, sedangkan Hadiwijaya atau Karepiat adalah menantu. Hal ini memunculkan perdebatan hingga sekarang. Banyak pihak yang tidak setuju bahwa Penangsang memberontak. Dia sedang menuntut haknya. Sunan Kudus mencium misi politik trio Selo dan Hadiwijaya yang merupakan musuh lama Demak itu. Maka dia mendukung Arya Penangsang yang juga muridnya. Hal ini menjadikan Hadiwijaya sungkan untuk berhadapan-hadapan langsung dengan Penangsang karena dia juga merupakan murid dari Sunan Kudus. Maka dibukalah sayembara bagi siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang akan mendapat hadiah tanah pertikan. Sayembara ini betul-betul dimanfaatkan oleh Juru Martani yang dikenal sebagai seorang pengatur strategi ulung. Dengan berbagai cara, akhirnya Sutawijaya berhasil mengalahkan Penangsang dengan tombak Kyai Pleret. Meski catatan lain juga menyebut Penangsang meninggal karena kerisnya sendiri, Kanjeng Brogot Setan Kober yang memutus ususnya sendiri. Permainan Juru Mertani belum selesai. Dibuatlah cerita bohong bahwa yang membunuh Penangsang bukan Sutawijaya, tetapi Pemanahan dan Penjawi. Kenapa harus berbohong? Karena Sutawijaya adalah putra angkat Hadiwijaya, hingga bisa jadi alasan hadiah tidak diberikan karena dilakukan anak sendiri. Sejarah kemudian mencatat Penjawi mendapat Pati dan Pemanahan mendapat Mentaok yang jadi cikal bakal Mataram Islam. Setelah diangkat menjadi Sultan, Hadiwijaya kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Sebuah langkah yang sebenarnya secara ekonomis sangat merugikan. Demak merupakan pesisir dengan pelabuhan besar, sementara Pajang justru daerah agraris yang relatif lambat untuk berkembang. Hadiwijaya sendiri ingin mengembalikan pusat kekuasaan ke dekat asal-usulnya sendiri. Perang Pajang Jipang juga menjadi gambaran akhir dari dominasi para wali dalam politik kerajaan sekaligus kemenangan Ksatria Majapahit yang bergabung dengan Trah Pengging. Pada masa Demak, wali memegang peran besar karena setiap keputusan raja harus mendapat persetujuan wali. Sementara pada era Pajang, penasihat raja dipegang oleh Pemanahan, Penjawi, dan Juru Mertani. Ketika berkuasa, Sultan Hadiwijaya kemudian meminta Pangeran Karanggayam untuk menulis kisahnya yang kemudian menjadi cikal bakal dari Babat Tanah Jawi, buku yang menjadi acuan sejarah sampai sekarang. Inilah yang kemudian menjadi satu penyebab kenapa Arya Penangsang lebih terkenal sebagai pemberontak dibandingkan penuntut hak. Tidak bisa dipungkiri, siapa yang menang, dia yang menulis sejarah. Ini juga yang menjadikan kenapa kisah para wali lebih menonjol, padahal yang berbau mistis bukan perjalanan dakwahnya. Sunan Kalijogo lebih terkenal kisahnya ketika menunggu tongkat gurunya di pinggir kali. Sunan Giri lebih terkenal dengan kisahnya menghancurkan prajurit Mojopahit dengan keris Kyai Kalamunyengnya. Juga lebih terkenal petilasan-petilasan para sunan. Padahal kembali ke sejarah awal, Wali Songo justru sangat keras melarang hal-hal semacam itu, hingga akhirnya Sesi Jenar dihukum tadi. Mungkin akan beda jika Arya Penangsang yang menang dan menulis sejarah,
Kesan mistis wali kemungkinan akan tidak ada karena akan dilarang Sunan Kudus. Tetapi karena Babad Tanah Jawi ditulis oleh Sultan Hadiwijaya dan Trio Selo yang menjadi pemenang pertempuran politik, maka konstelasi yang dikenal sekarang inilah yang mendominasi. Demikian kisah keberhasilan Joko Tingkir. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.